Nasib tragis yang menimpa anjing bernama Cannon menyedot perhatian dari banyak pihak. Dugaan kematian anjing bernama Cannon ini akibat penyiksaan hingga persoalan larangan memelihara anjing seiring dengan rencana destinasi wisata halal. Lalu apa sebenarnya yang terjadi terhadap Cannon? Kami sebelumnya juga sudah mencoba menghubungi Kepala Satpol PP dan Camat Pulau Banyak untuk memberikan pernyataan atas kasus yang terjadi. Namun sayang sekali keduanya menolak untuk hadir dan juga memberikan pernyataan. Begitu juga Bupati Aceh Singkil yang menyatakan berhalangan untuk berdiskusi dengan kami malam hari ini. Dan selengkapnya untuk membahas kasus Cannon yang akhirnya menyeret penerapan wisata halal di Aceh sudah bergabung Pak Surkani, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sparpora Aceh Singkil dan juga Ketua Animal Defenders Indonesia bergabung Mas Doni Herdarutona. Selamat malam Pak Surkani dan juga Mas Doni. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Surkani dulu. Jadi Pak Surkani, bagaimana sosialisasi kemudian kedudukan larangan memelihara anjing sebagai bagian dalam penerapan wisata halal di Aceh Singkil ini? Halo Pak Surkani. Halo Mbak. Iya, bisa mendengar suara saya Pak? Jelas? Saya apa putus-putus ya? Iya, Bapak bisa mendengar suara saya Pak Surkani? Soalnya saya lagi di tengah laut ini Mbak. Oke, Pak Surkani, jadi bagaimana kemudian sosialisasi dan kedudukan larangan memelihara anjing sebagai bagian dari penerapan destinasi wisata halal di Aceh Singkil ini? Dalam penerapan destinasi wisata halal, kita mengacu kepada Kanun Nomor 10 Tahun 2019 yang di situ tentang pariwisata halal di Aceh. Jadi semua komponen destinasi, akomodasi, makan minum, kemudian transportasi itu harus mengacu kepada standarisasi syariah atau halal. Jadi terkait penggunaan atau pemeliharaan hewan seperti anjing di destinasi wisata itu jelas termasuk dilarang, karena juga setelah kanun itu lahir juga ada surat edaran Pak Gubernur nomor 556/2266/2019 bulan Februari tentang larangan itu juga Mbak. Jadi ada larangan untuk memelihara hewan, babi dan anjing di destinasi wisata di seluruh Aceh. Kemudian ada lagi pelarangan untuk menjual atau mengkonsumsi minuman keras di destinasi wisata. Ya. Jadi dasar inilah yang kita sosialisasikan terus kepada kawan-kawan pelaku wisata yang ada di Aceh Singkil, khususnya di Kepulauan Banyak, agar ini dipatuhi. Ini adalah kearifan lokal kita. Oke, jadi memang ada dasarnya peraturan dan juga instruksi gubernur ini. Larangan ini hanya berlaku untuk di Aceh Singkil saja atau seluruh Aceh sebenarnya? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh? Kanun itu berlaku seluruh Aceh. Oke, selama ini komunikasi terhadap mereka-mereka masyarakat dan juga pemilik tempat usaha seperti resort atau penginapan di Aceh Singkil terhadap larangan ini seperti apa? Apakah Cannon itu satu-satunya anjing yang ada di situ? Oh enggak. Jadi sosialisasi ini sudah kita lakukan dari tahun 2019. Jadi Pak Camat sudah menyurati resort-resort yang ada di Kabupaten Aceh yang ada di Kepulauan Banyak. Bukan hanya Cannon. Oke. Itu semua yang ada di pulau-pulau lain juga disurati agar mematuhi ini, agar kalaupun ada anjing yang dipelihara sekarang tolong dipindahkan. Tolong dipindahkan dengan baik-baik, tidak ada unsur mau membunuh atau menyiksa dan segala macam. Itu persuasif sudah, tertulis sudah, persuasif sudah, kemudian ada rembu adat lagi dari 2 kecamatan di Kepulauan Banyak ini juga menolak hewan-hewan seperti anjing dan babi itu dipelihara di destinasi wisata. Oke. Depan masyarakatnya tidak ada memelihara itu. Oke, yang lain mematuhi imbauan dan larangan tersebut, tapi tidak pemilik anjing bernama Cannon ini artinya?
Betul, jadi yang pemilik anjing Canon ini kita sudah bicara hati ke hati juga, secara kawan juga udah ingatkan terus. Bahkan di sana berkembang biak, itu bahkan si Canon ini ada melahirkan anak sampai 7 ekor. Itu juga polemiknya, yang 2 aja belum selesai kok bertambah kan gitu. Oke, apa informasi yang Anda dapatkan? Artinya sudah berbicara secara lisan dan juga sudah ada apa surat teguran, surat yang dilayangkan terhadap pemilik, artinya tidak diindahkan, alasannya apa? Jadi betul gini Mbak, jadi sebulan yang lalu sebelum evakuasi itu sudah disurati kembali sama Pak Camat. Yang ngantar surat langsung Pak Mukim. Pak Mukim ini pemangku adat di kecamatan. Jadi langsung berkomunikasi dengan pemiliknya. Bahkan sudah ada kata sepakat bahwa silakan diambil, nanti saya disingkir jemput di si Canon. Nah, dijemput silakan diambil sama petugas. Tapi nanti sampai di pinggir saya akan jemput dan bawa ke Medan kan gitu. Cuma dalam hal eksekusi kemarin, ya maklumlah mungkin petugas ada yang panik segala macam barangkali dalam pengamanan si Canon itu sendiri. Tentu mungkin ada yang menduga tidak standar, tidak ada SOP, tidak ada kerangkeng segala macam. Jadi saya juga tidak bisa menjawab karena kan bukan ranah saya ya Mbak ya. Oke. Pada saat datang tidak ada pemilik Canon di situ. Apakah betul juga sebelumnya sebenarnya pemilik dari Canon ini sudah ingin mengantarkan secara baik-baik, namun karena keburu beberapa petugas yang datang untuk menjemput sehingga itu video yang kami lihat yang sekarang beredar, Pak Sulkani? Iya, bukan begitu juga. Artinya kesepakatan dijemput hari itu sudah juga diketahui sama pihak resortnya. Cuma dia posisinya ada di Medan. Jadi sementara petugas tim ini memang sudah menyampaikan kami datang. Bahkan yang menaruh si Canon itu di keranjang itu adalah orang resort itu sendiri pertama. Orang resort? Iya. Oke. Ya, jadi petugas menyarankan tolong kalian yang mengerti bahasa dia, tolong itu ditaruh dulu di keranjang itu. Oke, yang kami lihat dalam video yang beredar ini kan tampak beberapa petugas, bahkan ada petugas yang menggunakan seperti kayu begitu. Prosedurnya memang seharusnya seperti apa? Kita mengerti, mungkin masyarakat paham ada peraturannya, ada landasan hukumnya, ada instruksi gubernurnya bahwa tidak boleh memelihara anjing dan babi di kawasan Aceh secara keseluruhan. Namun tetap ada prosedur karena yang kami lihat seperti petugas menggunakan kayu, kemudian seperti yang dinyatakan oleh pemilik Canon di akunnya juga bahwa dimasukkan ke dalam keranjang sayur, keranjang buah, kemudian ditutup terpal. Ini bukan prosedur yang layak, banyak pihak yang menganggap. Mbak, saya luruskan sedikit bahwa prosedur penangkapan itu bukan penangkapan, memang dia pemilik itu sendiri suruh evakuasi bawa ke Singkil gitu. Jadi kita harus luruskan juga ya yang fakta di lapangan dengan yang beredar di dunia maya kan gitu. Oh oke. Maksudnya saya coba tangkap lagi, saya luruskan lagi. Artinya sudah sepengetahuan pemiliknya bahwa hari itu akan dijemput dan silahkan untuk mengeksekusi Canon ini, begitu? Betul. Oke. Saya lagi investigasi juga ke lapangan tadi, nanya yang sebenarnya biar saya juga informasinya tidak miring kan, tidak bias. Oke. Saya nggak ikut di dalam tim itu kemarin. Betul. Tapi menurut Anda, apakah ini sesuai dengan prosedur evakuasi Canon ini? Kalau gini Mbak, jadi gini, image si Canon ini adalah anjing galak. Jadi dia ada beberapa insiden, dia kejar orang, gigit, bahkan ada yang masuk ke laut, ada yang hatinya terendam gara-gara dikejar, banyak, dan ada bukti-buktinya. Oke. Karena image-nya dia anjing galak, mungkin petugas ini secara psikologi dia melindungi diri dia juga untuk serangan. Iya.
Oke. Namanya jangan pikir yang macam-macam. Iya, iya. Pak Surkani, tadi Anda sampaikan Canon ini kan beranak pinak, sudah ada anaknya 6 sampai 7 ekor. Artinya yang juga dievakuasi tidak hanya Canon sendiri, anak-anaknya pun juga. Nah, anak-anaknya udah duluan dibawa pemilik kan. Oh, Mungkin bisa diantar pemiliknya sendiri, anak-anaknya. Ya, bukan hari itu, mungkin bulan-bulan sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya udah dibawa. Oke, diantarkan pemiliknya, bukan dijemput oleh Satpol PP ya? Ya, diantar pemiliknya. Oke, Pak Surkani tahan, saya mau ke Mas Doni dari Animal Defenders Indonesia. Mas Doni dan teman-teman dari Animal Defenders Indonesia khusus datang dari Jakarta ke Aceh untuk mengawal kasus matinya anjing Canon ini. Mas Doni, selamat malam. Selamat malam. Oke, Anda juga mungkin mendengar tadi tanggapan dan juga jawaban dari Pak Surkani ya. Silakan Mas Doni, tanggapan Anda. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya mau menanggapi tentang stigma bahwa Canon galak. Bahwa anjing galak kalau dibiarkan misalnya ada di sekitar resort tentunya akan merugikan resort itu sendiri. Logikanya, kamu tidak akan mau datang. Ya. Terus, kesaksian lengkap nih. Dari masyarakat ada yang anti Canon, ada yang pro Canon. Kesaksian tentang tepatnya si Canon ada. Ya. Yang kedua, kalau ada kasus gigitan, lalu tidak ada tindakan dari dinas terkait, yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan, tidak mengamankan si Canon dan tidak mengobservasi si Canon selama 14 hari, kita akan pertanyakan kemana Dinas Peternakan dan Perikanan Aceh kemana? Ya, ketika ada kasus gigitan oleh anjing dan mereka tidak melaksanakan, akan dilaksanakan. Lalu penangkapan anjing ini yang kita tidak mau mengganggu adakan wisata halal. Ini adalah di luar kaitan. Yang kamu kritisi adalah pola penangkapannya, pola evakuasinya. Oke. Seharusnya yang mengatasi dan menangani hewan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan. Ya, mereka punya alatnya, mereka punya pengetahuannya, mereka punya teknisnya. Nah, apa yang terjadi dengan Satpol PP, mereka tidak punya pengetahuannya, mereka tidak punya alatnya, mereka tidak punya knowledge hal itu, dan ini yang terjadi. Bahkan saya punya videonya ya, Canon taruh di keranjang sayur, di lakban penuh, full, dibolong sedikit-sedikit, lalu ditutup dengan terpal, diikat, pakai tambang. Bagaimana caranya itu anjing bisa bernapas? Berjam-jam dari Pulau Panjang ke Singkil. Dan ini yang saya yakin menjadi penyebab kematian ikan. Oke. Kami hanya mau mengkritisi hal ini. Tidak anti-Islam, kami tidak anti-syariat, kami tidak anti-wisata halal. Yang perlu digarisbawahi adalah kami ingin ini menjadi pelajaran. Tidak terulang kali. Anggaplah kami sebagai kawan-kawan yang sedang mengawasi pelaksanaan wisata halal. Oke, Mas Anggap Doni. kami sebagai sahabat. Oke. Agar teman-teman yang melaksanakan tindakannya agar tidak keliru di kemudian hari. Apa yang kami terima di lapangan hari ini, kami mendapatkan tekanan-tekanan verbal. Tekanan verbal Dan seperti? kami tidak mau merespon, tetap tenang, karena kami datang bukan untuk perang, kami datang untuk damai. Oke, Mas Doni, saya tanya, yang Anda concern adalah bagaimana upaya penertiban, upaya mengambil Canon ini. Secara prosedur, tadi saya tanyakan kepada Pak Surkani bahwa prosedurnya pun juga sudah dijalankan, sudah diketahui oleh pemiliknya. Prosedur penertiban hewan yang layak menurut Anda seperti apa? Untuk penertiban hewan pada di daerah yang saya tahu, ada pemberitahuannya 1, 2, 3, dan ada hitungan mundur hari ini, misalnya ada 3 hari ke depan, berapa, ya langsung tiba-tiba langsung dibawa. Fakta yang kami temukan di lapangan juga, Canon sudah berbicara dengan petugas yang coba mengambil Canon dan menawarkan diri untuk biarkan saja dia membawa ke daratan. Tapi akhirnya tetap dibawa, dan karena berontak terus, karena panik gitu ya, akhirnya petugas meminta
anggota resort untuk memasukkan si Canon karena dia lebih kenal. Oke. Ini bukan karena kesadaran atas permintaannya, Pak. Ini tolong dicatat. Tolong dicatat ini berdasarkan permintaan. Oke. Dan apa yang terjadi di lapangan tetap mendapatkan tekanan luar biasa. Oke, Mas Ini yang Doni. harus kita fair juga. Oke. Yang ini selama ini yang tidak terekspos itu ya, tekanannya begitu besar. Saya sangat prihatin dengan pemilik. Oke, Mas Doni, kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pemilik Canon, namun sampai dengan sore ini tidak memberikan statement atau jawaban. Saya tahu Animal Defenders juga sudah menjalin komunikasi betul dengan pemilik. Betul. Oke, apa yang disampaikan? Apakah betul memang sudah dengan sesuai kesepakatan untuk menjemput Canon, namun tidak ada di tempat? Kemudian tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Surkani ini. Ya, jadi ada beberapa hal juga yang sepertinya tidak cocok seperti yang kami temukan, bahwa kasus gigitan dan lain-lain itu baru muncul kesaksiannya ada keluar video hari ini. Saya menanggapi video kesaksian tentang gigitan itu, dinasnya kemana? Kok ada anjing menggigit orang tidak diamankan anjing? Anjingnya harusnya diawasi selama 14 hari untuk membuktikan dia ada rabies atau tidak. Jadi Aceh ini bisa menjadi daerah yang berbahaya untuk rabies, ya, berkembang rabiesnya kalau yang menjalankan tugas dan kewajibannya Oke. jangan anggap kami sebagai musuh. Oke. Tolong digarisbawahi, jangan anggap kami sebagai musuh. Oke, saya kembali ke Pak Surkani. Pak Surkani masih bersama saya, Pak? Halo? Halo, ya. Pak Surkani masih bersama saya, masih bisa mendengar suara saya, jelas? Masih di tengah laut nih, Mbak. Oke, Pak Surkani, apakah selain adanya laporan dari warga yang menyatakan pernah mendapatkan kekerasan, pernah digigit oleh Canon, ini kan kawasan wisata, pemilik resort yang ada di situ, pernah mendapatkan laporan juga wisatawan yang mengeluhkan adanya keberadaan anjing ini sehingga mengganggu atau mungkin juga menyebabkan luka seperti tadi laporan dari warga kah? Ada Mbak. Bahkan kita ada dokumentasinya. Oke. Nah, untuk penertiban anjing dan juga babi yang dilarang dalam instruksi gubernur tersebut, siapa saja yang kemudian bertanggung jawab dan terlibat dalam penertiban ini sebenarnya? Sebetulnya kita kan berjenjang nih, Mbak ya. Perintah itu dari provinsi ke kabupaten, minta Pak Camat secara administratif yang punya wilayah untuk adakan pendekatan, kemudian pemberitahuan dulu kan begitu. Jadi langkah-langkah ini sudah ditempuh malah. Jadi kalaupun eksekusi ini adalah rentetan dari 2019 sudah kita sosialisasikan, ingatkan, sampai pada hari ini juga si Canon itu juga tidak ada itikat untuk menggesernya atau mengevakuasinya kemana gitu. Oke. Artinya sampai dengan hari ini usai berita yang viral tentang Canon ini antara pemerintah daerah setempat dengan pemilik Canon ini belum ada komunikasinya? Udah, saya bahkan 3 hari yang lalu komunikasi sama si Willy itu sendiri. Oke. Kenapa bisa begitu beritanya, begitu seperti didramatisir segala macam. Jadi sayang kita juga merasa juga image-nya jadi nggak baik jadinya. Padahal kan permasalahan ini permasalahan sepele ya, kekeluargaan sudah kita sampaikan. Bukan ujuk-ujuk ketika si Imo Resort punya kita langsung brutal, langsung ambil atau siksa itu enggak. Oke. Tentu jalan. Pak Surkani, beberapa pihak sangat concern dengan kasus ini, bahkan berupaya untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Mungkin salah satunya nanti Animal Defenders Indonesia mau menyampaikan. Dari perwakilan pemerintah setempat, tanggapan Anda? Ya, sekarang gini, yang dipermasalahkan si Canon. Bagaimana dengan manusia yang korban si Canon gitu? Kemana orang tua harus mengadu? Siapa yang harus perhatian untuk itu? Oke.
Baik, saya terakhir ke Mas Doni. Mas Doni, Animal Defenders Indonesia, apa yang akan dilakukan oleh Animal Defenders Indonesia terkait dengan kasus ini, bahkan sampai jauh-jauh terbang ke Aceh untuk terlibat? Ya, jadi saya kebetulan tadi satu tahu dengan Pak Surkani ini. Beliau beberapa kali mengeluarkan kalimat provokatif pada saya. Saya masih ingat sekali. Tapi saya tidak untuk merespon Bapak. Sebenarnya sangat memalukan Pak kalau Bapak sebagai kepala bidang pariwisata mengeluarkan kata-kata kasar seperti tadi kepada saya. Jadi yang saya mau himbau kepada masyarakat, jagalah kami yang sedang memberitahukan dengan baik. Kami tidak datang sebagai musuh, tapi apa yang kami terima, kami mendapat berbagai tekanan dan persekusi verbal masuk dari Bapak tadi. Demikian. Oke, artinya Animal Defenders Indonesia apakah akan melanjutkan ini ke kasus hukum? Karena memang di satu sisi satu hal yang menjadi satu hal adalah memang sudah ada dasar aturannya bahwa ada pelarangan untuk memelihara anjing, namun adanya satu hal lainnya, dugaan kekerasan, artinya upaya penertiban ini yang menjadi masalah. Mas Doni. Ya, tadi terputus ya Mbak ya. Mungkin waktunya makin singkat. Ya, saya cuma mau menggarisbawahi bahwa tadi Pak Surkani sempat melemparkan beberapa kata-kata abusive verbal kepada saya. Bukan, pertanyaan saya, Mas Doni. Akan kita tindak lanjuti ya, kalau masih terus berlanjut gitu. Pak Surkani tadi mengungkapkan di dalam kapal cepat kill cannon berulang-ulang. Saya dan teman-teman kami berenam dengan jelas. Ini harusnya menjadi perhatian bahwa dari Menteri Pariwisata juga bahwa ada stafnya yang tidak melihat permasalahan dengan jernih dan malah melontarkan kata-kata yang sangat abusive. Oke, baik. Terima kasih Mas Doni dan juga Pak Surkani atas waktunya dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Kita berharap tentunya walaupun ada dasar hukumnya, ada instruksi gubernurnya, ada peraturan daerahnya tidak hanya di Aceh, mungkin di daerah yang lain pun. Namun upaya penertiban apalagi dengan dugaan menggunakan kekerasan tidak lagi terjadi pada hewan atau binatang karena juga makhluk hidup. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Kita kembali dengan informasi lain, ada berita soal Buna, Rahel V-nya yang masih menghiasi pemberitaan ya. Setelah kemarin heboh kabur dari karantina, kini Rahel diduga menggunakan plat nomor khusus pejabat negara. Apakah betul memang ada privilege-nya ya pakai RFSK? Selengkapnya usai jeda.